Bahkan untuk menyapa warga masyarakat pun, Prabowo tidak mau berdekatan dan sejajar dengan Gibran. Saking marahnya sama Gibran. Masih untung ya nggak ditampol atau dilemparin handphone. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Setelah beberapa hari menghilangkan diri dan sempat dicari-cari oleh publik, Gibran dimunculkan lagi. Saya bilang dimunculkan ya. Kan Gibran sendiri pernah gembar-gembor punya konsultan politik. Artinya, konsultan itu dong yang mengatur bagaimana dan kapan sebaiknya Gibran muncul di depan publik. Yang mana saya kira bikin pusing konsultannya. Dulu sih enak ya, nggak ada soal fufu papa. Sekarang beda kondisinya. Fufu Fafa adalah maut buat Gibran. Akhirnya dipilihlah sebuah acara kenegaraan yang dianggap tepat untuk memunculkan Gibran, yakni perayaan hari ulang tahun TNI tanggal 5 hari Sabtu kemarin ya. Saya kira momen ini dipilih karena lokasinya itu di outdoor, cukup luas, dan banyaknya variasi acara, sehingga diharapkan agar Gibran tidak menjadi fokus utama di acara itu. Beda ya sama acara pelantikan DPR MPR tanggal 1 kemarin. Kalau itu kan di dalam gedung, Gibran akan stuck di sana. Apalagi kalau sampai namanya disebut. Bapaknya aja nggak mendapat tepuk tangan ya. Jangan-jangan Gibran malah diteriaki panjang sama hadirin kan. Namun kemunculan Gibran dalam acara HUT TNI kemarin bukannya menyelamatkan mukanya, malah saya kira makin merusak citra Gibran dan keluarga Jokowi. Karena ada satu hal atau faktor yang tidak bisa dikontrol oleh si konsultan ini, yakni faktor Prabowo. Yang sudah mengikuti Pilpres dari tahun 2014 ya, pasti sudah hafal dengan rekam jejak emosionalnya Pak Prabowo. Yang soal melempar HP sampai gebrak-gebrak podium ketika berpidato ya. Dalam Pilpres 2024 pun emosi Pak Prabowo sempat muncul dalam debat Capres. Ya memang sifat beliau seperti itu ya, dan bisa juga bawaan dari pekerjaannya di bidang militer. Dengan karakter seperti itu, maka pasti sangat sulit bagi seorang Prabowo untuk menyembunyikan perasaannya ketika harus tampil berdampingan dengan seseorang yang bikin geram. Apalagi dari video bocor alus media Tempo, kita tahu bahwa pertama, adik Gibran, Kaisang, sudah mengakui bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Kedua, pihak keluarga Prabowo disebut marah sekali pada akun Fufu Fafa karena banyak menghina Prabowo dan anak beliau. Nah, keluarganya Prabowo saja marah besar, apalagi Pak Prabowo sendiri. Jangan-jangan sudah ada beberapa handphone yang rusak karena dibanting oleh Pak Prabowo. Daripada nampol orangnya, kan mending dilampiaskan ke handphone aja. Saya kasihan loh sama Pak Prabowo, energinya jadi terserap untuk menahan emosi. Mungkin karena itu pula Gibran diminta untuk tidak tampil bersama di depan publik. Sebelum ini ya, menahan emosi itu kan susah ya, bisa naik tensinya, membahayakan kesehatan Pak Prabowo. Tapi mau gimana lagi? Publik sudah banyak bertanya-tanya, ini wakil presiden terpilih kok malah menghilang. Sementara Pak Prabowo sebagai sebagai presiden terpilih sudah sering tampil dan diperkenalkan di depan publik sebagai presiden terpilih. Kalau Gibran terus menghilang, itu kan sama saja dengan mengakui bahwa Fufu Fafa itu benar miliknya. Ya, walaupun sudah dibongkar oleh para netizen dan Roy Suryo. Bocor alus Tempo itu tayang di hari yang sama pemunculan Gibran ya, tapi siangnya. Jadi acara HUT TNI itu paginya, lalu siangnya bocor alus Tempo dirilis. Jadi ketika Gibran muncul di acara HUT TNI bersama Pak Prabowo, publik belum mendengar fakta dari Tempo itu ya. Namun, bahasa tubuh maupun ekspresi Pak Prabowo sudah nggak bisa bohong ya. Pertama, ini kelihatan ketika rombongan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Pak Prabowo dan Gibran berjalan bersama.
Ada jarak yang memisahkan antara Pak Prabowo dengan Gibran. Itu kan tempat berjalannya cukup luas ya. Masih bisa berjajar 4 atau berdua-berdua gitu ya. Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf, lalu di belakangnya bisa Pak Prabowo dan Gibran, agar komposisinya tuh pas. Di video kedua ini lebih kelihatan jaraknya ya. Mungkin di kondisi normal, tanpa fufu-fafa, justru Pak Prabowo yang diminta oleh Pak Jokowi untuk berjalan berdua dengan Gibran di depan, untuk memamerkan hasil kerja kekuasaan Presiden Jokowi. Sudah sukses, bikin anaknya jadi wakil presiden terpilih. Tapi kan ini kondisinya kondisi fufu-fafa, sehingga kita bisa melihat sendiri, Gibran selalu berjalan di belakang, sementara di depannya, Prabowo tidak pernah menyapanya, menengok aja enggak. Saya kira Pak Prabowo sengaja mengajak ngobrol Pak Ma'ruf Amin agar emosinya bisa stabil dan tidak meledak melihat Gibran. Hal ini tentu tidak lepas dari perhatian para netizen ya. Menurut pengamatan para netizen, ajudan Pak Prabowo, Mayor Teddy, nampaknya siap sedia untuk melerai, untuk misahin ya, jika Pak Prabowo sudah tidak bisa menahan emosinya dan mau nampolin Gibran. Bisa jadi itu sekedar imajinasi para netizen aja ya. Namun siapa tahu benar kan? Makanya Pak Prabowo itu berusaha menyibukkan diri dengan berbincang dan sambil menjaga Pak Ma'ruf Amin. Coba kalau nggak ada Pak Ma'ruf ya di tengah mereka. Apa nggak jadi canggung banget ya? Para netizen juga dengan sigap menandai di mana posisi duduk Gibran. Karena tidak kelihatan berdekatan dengan Pak Jokowi, Pak Ma'ruf, dan Pak Prabowo. Ternyata Gibran ditempatkan di belakang istri-istri para kepala staf. Sejajar dengan Gibran itu adalah Mas Didit, anak Pak Prabowo. Tentu saja dikasih jarak ya, entah itu satu kursi kosong atau ada orang gitu di antara mereka. Gimana ya rasanya berjarak hanya sejengkal dengan orang yang dihina oleh Fufu Fafa habis-habisan. Kemudian ada lagi video ketiga. Ini acara sudah selesai dan Pak Prabowo menuju ke mobil beliau. Jarak antara Pak Prabowo dan Gibran itu semakin nampak jelas ya. Pemirsa menyambut Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu saat keluar dan menuju mobilnya. Prabowo menghampiri dan menyalami masyarakat yang turut hadir menyaksikan parade kendaraan alutsista yang ditampilkan saat perayaan HUT TNI ke-79. Pemirsa yang ditumpanginya dan ia pun menyapa warga. Nggak ditengok, nggak disapa, nggak diajak menyalami warga masyarakat, dan nggak diajak naik mobil bersama Pak Prabowo juga loh. Menurut berita, Gibran berjalan kaki, mungkin sambil menyapa warga juga. Bahasa tubuhnya ketika mereka berdua itu sangat kelihatan berjarak ya. Dibelakangi oleh Pak Prabowo, tanpa diajak ngomong sama sekali loh. Padahal kan itu adalah wakil presiden yang akan mendampingi beliau. Sekali lagi, kalau kondisinya normal, harusnya kan mereka bisa jalan bersama, bisa juga gandengan ya, lalu bersama menyapa dan bersalaman dengan warga masyarakat. Gibran juga ikut dalam mobilnya Pak Prabowo, buka kaca jendela untuk memberi kesempatan warga menyapanya. Tapi memang kondisinya nggak normal sama sekali ya. Masih mending cuma dicuekin. Coba kalau sampai ditampol atau dimarahi di depan publik. Nah, ada satu lagi yang bisa disebut sebagai bukti bahwa Pak Prabowo ini sudah marah banget sama Gibran, yakni postingan di akun media sosial Pak Prabowo di Instagram. Wajar ya kalau Pak Prabowo memposting foto-foto beliau dalam acara perayaan HUT TNI itu. Ada 8 foto yang ditampilkan, ada 2 foto yang menimbulkan pertanyaan. Foto pertama, ketika Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Pak Ma'ruf Amin berfoto dengan jajaran TNI. Walaupun saya paham ya bahwa itu merupakan foto untuk mereka yang ada di struktur jajaran TNI. Namun saya kira jika Pak Ma'ruf Amin ada di sana, kita jadi mempertanyakan, kok nggak ada Gibran di sana ya? Saya kira ini kehendak Pak Prabowo sendiri, bahwa Pak Ma'ruf Amin masuk dalam foto, namun Gibran enggak. Apakah ada foto Gibran yang diposting oleh akun resmi Pak Prabowo itu? Ada.
Jadi ada satu foto yang memperlihatkan Pak Prabowo bersama dengan Gibran. Namun posisinya ya begitu, berjarak dan tidak sejajar. Lalu yang diperlihatkan adalah Pak Prabowo sedang menyalami warga masyarakat. Sementara Gibran agak di belakang gitu ya, tanpa ditengok oleh Pak Prabowo. Harusnya kan foto itu mereka berdua berdiri sejajar ya sambil menyalami warga. Ya, dulunya sih begitu. Sebelum ada fufu fafa di antara mereka. Sekarang ya begini. Sehingga saya juga sampai pada kesimpulan, jangan-jangan memang Pak Prabowo yang meminta agar Gibran tidak duduk berdekatan dan juga tidak berjalan bersama, serta bahkan tidak perlu ngobrol dengan Pak Prabowo. Pokoknya asal hadir aja, asal dimunculkan saja, agar publik berhenti mempertanyakan. Jangan harap bisa semobil berdua sama Pak Prabowo, gitu kali ya. Bahkan untuk menyapa warga masyarakat pun, Prabowo tidak mau berdekatan dan sejajar dengan Gibran. Saking marahnya sama Gibran. Masih untung ya nggak ditampol atau dilemparin handphone. Tapi ajudan Pak Prabowo, Mayor Teddy, siap untuk menjaga agar emosi Pak Prabowo jangan sampai meledak di depan publik. Which is, kalaupun sampai meledak ya, saya yakin publik akan tetap menghormati Pak Prabowo. Lawong anaknya dan dirinya dihina habis-habisan. Wajar kan kalau orang marah sampai ke ubun-ubun. Di sisi Gibran ya begitulah kondisinya. Sudah nggak ketolong lagi sih saya bilang. Menurut Tempo kan Pak Prabowo dan keluarga sudah tahu bahwa Gibran pemilik akun Fufu Fafa. Dan mereka marah besar. Mau digimanakan lagi? Hanya tinggal bikin drama-drama pencitraan saja di depan publik. Sementara nasibnya, ya tinggal tergantung sama Pak Prabowo aja. Masa nggak panik? Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.